Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Untuk kamu yang sudah subscribe, kami doakan agar selalu sehat dan bahagia. Dalam serial kisah Abu Nawas kali ini, kami ingin bercerita tentang Abu Nawas dan Baginda Raja yang mau menguji pemuda miskin. Ada apa dengan pemuda miskin tersebut? Bagaimana bisa Raja dan Abu Nawas mengujinya? Mari kita simak bersama. Pada suatu hari Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berkeliling kota Baghdad. Mereka berjalan menyusuri gang sempit hingga sampailah mereka berdua di sebuah rumah kecil milik pemuda miskin. "Hai anak muda, bolehkah kami menumpang istirahat sebentar?" "Silakan yang mulia." Di depan rumah itu Baginda Raja dan Abu Nawas selalu memperhatikan gerak-gerik si pemuda. Dia terlihat sangat giat bekerja, tapi kenapa hidup miskin? "Abu Nawas, bagaimana menurutmu jika pemuda ini saya kasih hadiah berupa harta? Hidupnya pasti tidak akan sengsara." "Belum tentu Baginda, karena yang saya dengar, meskipun anak muda ini giat dalam bekerja, tapi dia kurang amanah, dan dia juga kurang mensyukuri nikmat. Itulah yang menyebabkan dirinya selalu hidup dalam kesusahan. Lalu, apa yang harus aku lakukan?" "Aku ada ide bagus untuk menguji dia Baginda. Kalau dia memang amanah, maka dia akan mendapatkan rezekinya." Pada esok harinya si pemuda dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. "Hai anak muda, saya ada tugas untukmu." "Hamba siap, Paduka yang mulia." "Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang, dan ini upah untuk ongkos perjalananmu." Pemuda itu pun pamit meninggalkan istana. Setibanya di rumah, si pemuda malah memberikan surat Baginda Raja kepada tetangganya. "Kawan, bolehkah saya minta tolong? Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang," kata si pemuda kepada tetangganya. Karena rasa setia kawan itu, tetangganya pun menuruti permintaan si pemuda. Surat itu pun berpindah ke tetangganya, tetapi ongkos perjalanan yang diberikan Baginda Raja tidak dia berikan kepada tetangganya, meskipun uangnya terbilang cukup banyak. "Akhirnya aku bisa mendapatkan uang tanpa harus lelah bekerja." Keesokan harinya, si pemuda miskin itu kembali dipanggil ke istana. "Apakah kamu sudah sampaikan suratku itu?" "Sudah, Paduka yang mulia." "Baguslah. Ini aku ada hadiah untukmu. Silahkan kamu bawa pulang," ucap Baginda Raja sambil memberikan buah semangka yang besar. Si pemuda itu pun kemudian pulang dengan membawa semangka yang besar sambil menggerutu sepanjang perjalanan. Diundang ke istana ternyata hanya untuk diberi semangka. Payah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan pengemis tua. Ia pun kemudian memberikan semangka itu kepada si pengemis. "Ini buat kamu, aku tidak butuh semangka." Seminggu kemudian pemuda itu kembali dipanggil ke istana. Ia pun segera berangkat menghadap Baginda Raja. Namun setibanya di istana, si pemuda miskin itu pun menjadi terkejut. Ia melihat tetangganya yang pernah dimintai bantuan memberikan surat, kini ia mempunyai istri yang cantik dan menjadi kaya raya. Begitu juga dengan si pengemis tua yang tampil dengan jubah indahnya dan menjadi kaya raya. Sedangkan si pemuda miskin masih tetap dalam keadaan miskin.
Mereka lalu berkumpul menghadap Baginda Raja. "Hai pemuda, ternyata benar apa kata Abu Nawas. Kamu punya sifat tidak amanah dan kurang mensyukuri nikmat. Sebab itulah hidupmu selalu dalam kemiskinan. Kalau kamu masih membawa sifat yang demikian, sampai kapanpun kamu akan tetap hidup susah." "Maaf Baginda Raja, saya kurang paham maksudnya Baginda Raja." "Surat yang aku amanahkan kepadamu tempo hari, isinya adalah supaya saudagar kaya yang aku berikan surat menikahkan anaknya dengan si pembawa surat itu, yaitu kamu. Karena sebelumnya saudagar kaya tersebut memintaku mencarikan jodoh untuk anak gadisnya, dan ia juga akan mewariskan semua hartanya. Tapi ternyata kamu tidak amanah. Kamu malah meminta tetanggamu yang mengantarkan suratnya. Maka dialah yang kini menjadi menantu saudagar kaya. Dan buah semangka yang aku berikan kepadamu, di dalamnya sengaja aku selipkan intan dan berlian. Tapi karena kamu kurang mensyukuri nikmat, kamu malah memberikan semangkanya kepada pengemis tua. Maka ialah yang mendapatkan intan dan berliannya." Mendengar penjelasan Baginda Raja, pemuda miskin itu pun hanya bisa terdiam, menyesali semua perbuatannya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kisah berikutnya dalam serial kisah Abu Nawas. Menurut sahabat, bagaimana dengan kisah ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari seorang anak muda yang tidak amanah itu? Silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.